Pancasila itu Pancasila merujuk. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Putu Angel Agustina Puspitasari, berasal dari instansi SMA Negeri Bali Mandara, akan meresensi buku yang berjudul Pancasila Bung Karno. Udah siap belum? Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali sebuah hal mendasar tentang bangsa kita. Apakah selama ini kita benar-benar memahami ideologi yang melandasi berdirinya Republik Indonesia, ataukah Pancasila hanya berakhir sebagai hafalan kaku tanpa penjiwaan? Di tengah kuatnya arus globalisasi dan polarisasi di media sosial, nilai-nilai kebersamaan kita seringkali diuji. Baru-baru ini, saya selesai membaca sebuah buku yang sangat relevan sebagai pengingat, yaitu buku yang berjudul Pancasila Bung Karno. Mari kita bahas isi dan esensi penting dari buku ini. Salam literasi! Buku yang berjudul Pancasila Bung Karno yang ditulis langsung oleh Insinyur Soekarno. Buku ini masuk ke dalam genre non-fiksi, sejarah, atau filsafat politik. Diterbitkan langsung oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan atau Badiklat Pusat PDI Perjuangan. Diterbitkan di Jakarta pada bulan Agustus 2019 dengan ukuran buku 15 cm dikali 23 cm dengan tebal halaman 346 halaman. Secara garis besar, buku ini menyajikan kompilasi dokumen sejarah yang disusun secara kronologis. Alurnya dimulai dari catatan pemikiran Soekarno Muda dalam mencari elemen pemersatu bagi keberagaman di Indonesia, hingga pidato monumental beliau pada 1 Juni 1945. Selain itu, bagian tengah buku ini menghimpun rangkaian materi kursus dan kuliah umum yang disampaikan Bung Karno sepanjang tahun 1958 hingga 1959. Melalui kumpulan teks tersebut, kita akan diajak melihat bagaimana dasar negara kita dianalisis secara ilmiah, serta bagaimana posisinya jika disandingkan dengan berbagai pengaruh pemikiran besar dunia pada masa itu. Intisari atau substansi terdalam dari seluruh pemikiran Bung Karno di dalam buku ini bermuara pada satu konsep dasar, yaitu gotong royong atau Ekasila. Beliau menegaskan bahwa kedaulatan sebuah bangsa tidak akan dapat tegak tanpa adanya kebudayaan yang mengakar kuat. Indonesia harus memiliki kepribadian dalam kebudayaan dan tidak sekedar meniru peradaban asing. Selain itu, setiap sila dalam Pancasila dirancang untuk saling mengunci. Nilai ketuhanan harus berperkemanusiaan, dan keadilan sosial harus dicapai melalui musyawarah. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan organis yang tidak terpisahkan. Secara evaluasi, keunggulan utama buku ini terletak pada otentitas narasinya. Gaya bahasa retorika Bung Karno yang tegas, puitis, dan taktis tetap terasa kuat sehingga mampu membangun kedekatan emosional dengan pembaca. Namun, buku ini juga memiliki sedikit kelemahan bagi pembaca awam atau generasi muda. Banyaknya istilah politik sosiologis era 1950-an serta penggunaan bahasa serapan asing yang minim glosarium dapat sedikit menyulitkan pemahaman pada pembacaan pertama. Pembaca juga memerlukan modal pengetahuan sejarah awal untuk memahami situasi politik makro pada saat pidato-pidato tersebut disampaikan. Sebagai penutup, ada sebuah kutipan historis Bung Karno di dalam buku ini yang sangat menyentuh. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, bumi Indonesia. Apa yang kutemukan adalah 5 butir mutiara yang indah.
Buku ini membuktikan bahwa Pancasila adalah solusi etis yang dinamis untuk mengatasi krisis identitas di era modern saat ini. Karya ini sangat direkomendasikan bagi generasi muda dan akademisi agar kita tidak kehilangan obor sejarah dalam langkah ke masa depan. Mari kita selalu ingat pesan abadi dari beliau. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Terima kasih telah menyimak resensi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.